Halo, perkenalkan nama saya Rosa Virginia Inakedang. Saya dari Prodi S1 Hukum. Pada kesempatan ini, saya akan membawakan renungan dari kitab Habakuk. Kitab Habakuk merupakan salah satu kitab dalam Perjanjian Lama yang termasuk di dalam golongan nabi-nabi kecil. Kitab ini memiliki 3 pasal dan terdiri dari dialog antara Nabi Habakuk dengan Allah mengenai kejahatan, ketidakadilan, dan penderitaan yang melanda bangsa Israel. Nabi Habakuk memulai kitab ini dengan keluhan kepada Allah tentang mengapa kejahatan dan ketidakadilan tampak dibiarkan terjadi di antara umatnya. Dia bertanya, mengapa Allah tampak diam ketika kejahatan merajalela, khususnya kezaliman yang dilakukan orang-orang terhadap orang yang benar. Kitab ini mengajarkan kita bahwa bahkan orang-orang yang beriman bisa merasakan kebingungan dan frustasi terhadap situasi di dunia yang tampak tidak adil. Kita sering bertanya, mengapa Allah membiarkan penderitaan? Habakuk menunjukkan bahwa mempertanyakan Allah adalah bagian dari perjalanan iman yang paling jujur. Selama ini kita melakukannya dengan rendah hati dan terbuka untuk mendengar jawabannya. Allah menjawab keluhan Habakuk dengan menyatakan bahwa Dia akan menggunakan bangsa Babel atau Kasdim, bangsa yang paling jahat, untuk menghukum Israel. Ini mengejutkan Habakuk karena bangsa Babel terkenal kejam dan tidak bermoral dari Allah akan menggunakan mereka sebagai alat penghukuman terhadap umatnya sendiri. Jawaban Allah seringkali tidak seperti yang kita harapkan. Terkadang Allah menggunakan cara-cara yang tak terduga. Bahkan tampaknya tidak masuk akal bagi kita untuk melaksanakan kehendak-Nya. Ini mengajarkan kita untuk tetap mempercayai kedaulatan Allah, meskipun kita tidak selalu memahami rencananya. Habakuk bergumul dengan jawaban Allah. Bagaimana mungkin Allah yang suci menggunakan bahasa yang jahat seperti Babel untuk menghukum umatnya? Habakuk mempertanyakan keadilan dalam rencana ini, tetapi ia juga menunjukkan sikap sabar dan kepercayaan kepada Allah dengan menunggu jawaban lebih lanjut darinya. Kita bisa belajar dari sikap Habakuk dalam menghadapi keraguan dan kebingungan. Meskipun ia mempertanyakan rencana Allah, ia tetap bersabar dan menantikan jawaban darinya. Kita diingatkan untuk menaruh iman dan kepercayaan pada waktu dan kehendak Allah. Bahkan ketika kita tidak mengerti. Salah satu ayat yang paling penting dalam kita ini adalah orang benar akan hidup oleh iman. Dalam konteks ini, Allah menyatakan bahwa meskipun kejahatan merajalela dan hukuman Babel belum datang, orang-orang yang benar harus hidup di dalam iman dan kepercayaan pada janji Allah.
Ayat ini menjadi landasan bagi ajaran iman Kristen di Perjanjian Baru, khususnya di dalam tulisan Paulus. Hidup oleh iman berarti mempercayai Allah dan janji-janjinya. Ini mengajarkan kita pentingnya bersyukur dan tetap percaya kepada Allah, bahkan ketika hidup tidak berjalan seperti yang diharapkan. Sekian dari renungan saya. Semoga Tuhan memberkati.